Bapak dia udah ngilu. Padahal belum apa-apain kan? Jadi mudah terpengaruh, Pak. Yang paling hebat nanti Bapak tuh boleh praktekkan, boleh berkaca di rumah. Makan sesuatu yang asam, tapi menampakkan wajah yang biasa saja. Dan nanti prakteknya Pak di rumah, Bapak ngambil mangga mentah atau apapun itu, ya, Bapak makan sambil berkaca, tapi ekspresi wajahnya, ya Allah enak banget. Kenapa nunggu nanti suhu kan ada di depan? Nggak ada. Ini menurut saya enak banget. Kalau bayiku makan langsung. Ya coba Kalau dulu, muka sih coba enggak, dulu kalau suhu. muka sih enggak udah bisa netral deh. Cuman secara ini air liurnya di dalam ini. Pengen ya Jan? Iya. Iya. Tadi beliau nggak mau, ternyata pengen. Alhamdulillah sesuai. Tadi yang mana, mulai dari yang Mulai dari makanan tepung-tepung itu. Direkam atau Bu? Ini ya Pak, suruh ngulang lagi Pak. Ya enggak Jadi sama sama yang tadi kalau direkam. Ya karena kan tadi sudah apa Pak, penjelasan langsung jadi kalau anatomi itu butuh langsung nyambung connect. Makanya sekarang kata-kata hari ini gitu malah jadi kaku Pak, kayak jadi buat ini. Minta sama dia lengkap. dari tepung Bu. Itu ada rekamannya. Udah lanjut. Kayak nah kalau natural saja malah Enak. enak, tapi kalau sudah di mana kan saya bukan orang tipe orang narsis. Ngaji Pak. Dia lagi videonya kayak gitu. Nggak jadi. Aduh. Bukan tipe orang narsis tapi begini Mas. Aku udah jadi Mas Asep gitu. Iya emang. Iya emang malah efek dari tepung. Efek dari tepung. Oke. Berarti ini tadi sudah. Nah sekarang oke ya. Zaman sekarang, saya ulang lagi ya. Zaman sekarang kondisi kehidupan kita hari ini khususnya pada anak-anak itu lebih banyak makan makanan yang bersifatnya asam dibandingkan makan basah. Makanan asam itu udah menjadi makanan harian anak. Padahal anak itu adalah generasi ke depan. Ini apa? Banyak makan yang banyak mengandung sampah. Jadi kan menjadikan anak itu untuk menjadikan apa? Mati. Makanya banyak anak yang lebih banyak penyakitan. Karena apa? Salah satunya penyebab makanan asam adalah mengentalkan darah. Ditambah banyakkan anak-anak zaman sekarang makanannya dari tepung. Semua makanan sekarang adalah dari tepung. Sehingga apa? Kalau kita analogikan tepung, dijabarkan lagi tepung itu sifatnya adalah menyerap cairan. Menyerap cairan dalam tubuh. Saya analogikan tadi adalah contohnya makan mie rebus yang berkuah. Taruh dibiarkan, jangan dimakan, maka apa? Airnya hilang. Bukan menguap, tapi dia terserap. Itu baru satu mangkok. Bayangkan anak-anak kita atau kita hari ini sudah berapa kali dan berapa mangkok, berapa macam semua tepung yang dalam tubuh kita. Tetapi bagaimana perimbangan dengan minumannya, cukup atau tidak? Jika tepung ini masuk dalam tubuh kita, maka dia akan untuk mengolah makanan tepung itu dia dibutuhkan banyak cairan. Ditambah minumannya kurang, minuman berwarna-warni, apa yang terjadi? Dia akan mengambil cairan dalam tubuh kita. Caranya di manakah yang diambil? Cairan yang paling banyak tubuh kita yang menyimpan cairan adalah dalam darah. Sehingga dalam darah ini akan diambil cairannya untuk mengolah makanan. Dari karena cairannya diambil oleh untuk mengolah makanan, maka darahnya menjadi kental. Efek kental, anak-anak sudah mulai banyak penyakit. Nah ditambah cairannya tadi kalau masih kurang lagi darahnya, maka tepung atau pencernaannya akan mengambil cairan dalam tubuh kita yang ada pada tulang belakang. Di mana cairan tulang belakang, cairan untuk simpanan kita 10 tahun yang akan datang diambil hari ini tabungannya. Bagaimana ke depannya? Makanya banyak anak-anak penyakitnya penyakit orang tua, turun ke anak-anak semakin banyak hari ini. Ditambah minum-minumannya yang berwarna-warni. Coba lihat keluarga kita hari ini, nggak usah orang lain. Bagaimana minuman anak-anak kita? Sudah cukup air putihnya atau belum? Kalau disediakan air putih sama air yang warna-warni, pilih yang mana? Kalau disediakan makanan yang banyak, yang tadi makanan basah, singkong rebus, talas rebus, jagung rebus, singkong rebus, ubi rebus, sama yang gorengan, pilih yang mana? Gorengan. Coba lihat orang-orang tua bapak ibu semuanya. Kenapa orang tua zaman dulu dengan zaman sekarang beda? Ini yang sekarang menjadi penelitian dunia barat, khususnya Jepang meneliti tentang orang Indonesia. Kenapa orang Indonesia zaman dulu usianya panjang-panjang, jarang sakit? Dibandingkan anak zaman Indonesia zaman sekarang, usianya pendek-pendek, sakit-sakitan. Zaman dulu orang tua kita tidak ada kuliah Pak. Zaman sekarang banyak orang pintar.
lulusan kuliah setahun banyak, sarjana banyak, dokter banyak, tapi semakin banyak orang yang sakit. Kenapa? Karena pola makan. Bagaimana orang tua dulu makannya? Buah, sayur, jus, lalap, urat, besar. Pernah nggak Bapak Ibu kalau orang tuanya mau masak ditawarin makan dulu? Orang tuanya mau rebus singkong nanya dulu nggak anak-anaknya? Bagaimana ibu hari ini? Nah, besok sekolah mau bawa bekal apa? Mie goreng sama nugget. Kalau enggak besok nasi, mie goreng sama sosis, ayam. chicken. Jadi apa semuanya? Itu sebenarnya kesalahan pada kita sendiri, Pak. Membiarkan habit kebiasaan yang tidak baik. Kita maunya anak generasi kita sehat, tapi pola makannya tidak kita berikan yang sehat. Bapak Ibu kalau masih punya orang tua, bawain dari rumah Pizza Hut dan Dunkin Donat. Nek, ini ada Pizza Hut, Nek. Ada mau makan enggak? Enggak mau, Pak. Enggak doyan. Tapi kalau bawain singkong rebus, Pak, wah enak banget, talas rebus. Habis dulu sama kita. Seneng enggak, Pak? Seneng. Tapi bedakan dengan anak zaman sekarang, Pak. Rebusin singkong taruh di meja, Pak. Dimakan. Utuh. Tapi ada Pizza Hut di meja, Pak. Rebut. Ini harus sudah kita rubah, nggak usah jauh-jauh, Pak, dari keluarga Kita. dulu. Saya tidak terlalu membanggakan keluarga saya, tapi saya bangga dengan keilmuan yang saya dapatkan di Tibun Nabawi. Kenapa, Pak? Subhanallah, atas izin Allah, selama anak saya 6, Pak. Saya di Tibun Nabawi sejak 2006, anak saya dan keluarga saya nggak pernah yang namanya dokter sama sekali. Coba, Pak, kalau dihitung-hitung yang tidak belajar di Tibun Nabawi, kalau masuk rumah sakit enggak, Pak? Sering? Bisa dihitung nggak sampai hari ini berapa kali? Tak terhitung kan? Maksud saya dengan gimana? Mulai dulu dari kita. Kan tadi kita pengen menjadi bayangan pasien-pasien kita sebagai teman untuk berteduh. Jadi yang kita sampaikan kita lakukan, Pak. Kalau nanti Bapak sudah terapi, pasiennya epilepsi, sudah resepkan, sudah. Tapi kalau kok masih nggak sembuh-sembuh, tanya yang pola makannya. Oh nggak mau makan terus maunya ini terus ya sudah lah, kapan mau sembuhnya? Sehingga Bapak Ibu nanti tidak merasa bersalah. Sudah diterapi, sudah diresepkan, kok nggak sembuh? Berarti ada pola hidup yang dia tidak baik, yang tidak dilakukan sesuai dengan saran keinginan kita. Mau nggak disalahkan? Tapi rata-rata pasien bisanya kalau sembuh diem 1000 bahasa. Kalau sakit kayak orang nagih rentenir tiap hari diteleponin. Ini gimana nih Bu, kok tambah begini. Tapi gila sembuh, Pak? Lupa. Nanti ingat lagi kalau sakit lagi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu itu hanya tempat untuk mengeluh kesakitan. Bahagianya untuk orang lain, sakitnya untuk Bapak dan Ibu. Gayanya. Padahal kita sendiri. Ayo Pak, saya ngajarkan ilmu ini salah ya, lebih ke mengasah. Oh, nggak kayak gitu. Ya. Coba kalau saya mau buka praktek, Pak. Setiap hari, Pak. Kira-kira kalau bicara duit banyak nggak, Pak? Banyak. Tapi pikiran saya, Pak, jangan kamu merasa nanti kamu akan seolah-olah diperbudak uang. Saya nggak mau. Secukupnya aja. Cukup duitnya. Iya. Ini yang saya pengen ajarkan. Nah, boleh minta itu apa? Anak-anak itu. Mulai lagi. Yang anak apa? Imun booster. Nah, imun booster kit 1. Ini untuk epilepsi itu bagus banget. Nah, sekarang kalau sudah ini epilepsi udah dulu ya, karena sudah bahkan lebih banyak lagi, gitu. Bapak Ibu bisa menjelaskan makanan asam basah, tepung, otak, contoh sayuran aja udah luar biasa. Dia udah sadar seperti Bapak Ibu hari ini. Oh iya ya, baru tahu ya, baru ngoh ya kan gitu. Apalagi pasiennya, ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kata bicara untuk otak, tadi saya bicara tentang baru cairan, saya belum bicara saraf. Kalau bicara saraf itu bentuknya gimana Pak?
Kecil. Dia satu jalur Cabang-cabang. bercabang-cabang. Artinya serabut. Artinya di dunia ini yang bercabang-cabang gini apa? Akar. Akar. Yang pertama, yang kedua Bahan. adalah bisa jadi ranting. Kalau di pohon itu ada ranting. Tapi apa yang dibawa adalah tanaman yang menjalar. Semua tanaman di dunia ini yang sifatnya menjalar itu untuk syaraf. Jadi Bapak Ibu yang mudah, yang tren hari ini dari dulu sampai sekarang tahunnya Bapak Ibu pegagan. Wes pokoknya ada pegagan bagus untuk otak, pegagan setiap herbal udah jual pegagan bagus. Tapi secara anatomi tubuh tahu nggak? Pegagan itu bagaimana, hidupnya di mana, cara hidupnya dia bagaimana? Taunya hanya di marketing, jadi jualan tok, jelasin nggak bisa. Jadi sales Pak. Tukang sales itu jualan mobil tapi dia nggak punya mobil. Bapak Ibu bukan sales. Ya, jadi bisa bedain. Nah, salah satu dia pegagan. Pegagan itu juga menjalar. Ya, menjalar dan daunnya Pak. Daunnya seperti apa? Otak. Otak kanan dan otak kiri. Dan dia menjalar, artinya dia sama otak. Dan selain untuk otak, karena dia juga menjalar, setiap satu ketemu cabang langsung nemu lagi, terus merambat kemana-mana. Artinya dalam tubuh yang merambat kemana-mana adalah saraf. Itu yang menjalar. Tapi ada tanaman yang merambat. Gimana yang merambat? Ayo, tanaman yang merambat. Merambat ke atas. Atas. Pare, kacang. Pare. Cang. Apalagi? Ubi kayu ya. Ubi apa? Ubi cilmuga itu kan untuk menjalar ke daun. Nah, saya merambat Pak. Menjalar udah cukup dulu. Kacang koro tuh. Sekarang yang menjalar artinya tanaman yang dia serap ada pohon itu dia merambat ke atas, menjalar ke atas. Sinahong. Nah. Sirih merah. Pertama, kita bisa melihatnya apa Pak? Dia selalu arahnya tawaf. Bapak bisa melihat semua tanaman yang dia merambat suatu pohon atau batang apapun dia arahnya ke kiri. Dia ngikutin arah putaran bumi, arah tawaf, bagaimana ibadah dengan Allah. Tidak ada tanaman yang dia muternya itu ke kanan. Kalau nggak percaya Bapak nanti lihat depan rumah kalau ada tanaman yang merambat. Coba diputar balik Pak. Coba tak putar kanan. Besok pagi lihat lagi. Enggak Balik lagi. Balik lagi Pak, ke arah tawaf. Ibaratnya Bapak itu dia udah jalan yang benar, Bapak Ibu ngajak ke jalan yang nggak benar, dia balik lagi Pak. Saya udah coba kan itu berkali-kali Pak. Ini hal-hal yang apa yang ya Allah gitu. Kita itu kurang apa gitu. Allah itu kurang gitu. Apa kebutuhanmu yang Allah kasih? Itu juga berlaku Bapak Ibu kalau bikin minuman. Kalau bikin minuman ngaduknya jangan kanan kiri atau ke kanan. Arahnya ke kiri terus menerus Pak. Itu akan menambah kualitas herbal menjadi bagus, lebih cepat kinerja dan penyerapannya. Tapi kalau Bapak ngaduknya herbal kanan dan kiri bolak-balik, bayangkan orang tawaf itu ada yang ke kanan dan kiri Pak. Tabrakan. Apa yang terjadi Pak? Ada tulisan dulu. Kalau di situ tabrakannya berantakan Pak. Tapi kalau secara dunia, dunia ini kalau tidak ada orang tawaf apa menjadi Pak? Jatuh. Runtuh Pak, jatuh. Apalagi orang tawaf tapi tabrakan Pak. Di situ ya. Ini herbal juga gitu Pak. Makanya kalau udah orang minum herbal tapi kok khasiatnya nggak manjur. Caranya. Nanti kalau Bapak nemu pegagan, Bapak kalau bicara nyari pegagan, silakan asal petik nggak apa-apa kapanpun. Tapi jangan bicara kualitas. Karena pertama cara mencari atau mengambil pegagan itu ada waktu yang tepat untuk mengambilnya. Mengambil herbal yang betulnya daun itu bagusnya di sore hari. Mengambil herbal yang betulnya buah itu di pagi hari. Sayur pun juga gitu. Tapi kalau bentuk buahnya yang dia menjulang ke bumi yang tinggi, cara mengambil buahnya itu sesuai dengan warna matahari. Dari warna terbit sampai terbenam itu ada warna yang berbeda. Kita suruh mempelajari warna itu untuk apa Pak?
Bukan asal main ke rumah teman, ada rumah kota dewa, ini bagus rumah kota dewa, mau ya metik. Nanti habis itu ditebul apa? Minta sama potnya. Minta sama potnya. Nyolong itu. Nanti masuk ke depannya kafe rumah apa? Ini bagus untuk obat. Dipotong-potong, dijemur terus diminum. Kok nggak ngefek ya? Jadi sinar matahari itu berpengaruh. Dari matahari terbit sampai terbenam warnanya berbeda. Jam 12 juga warnanya berbeda. Itu seperti apa Pak? Jam kerja organ tubuh manusia. Bagaimana 24 jam kerja organ tubuh kita? Pagi hari jam kerja apa? Hah? Pencernaan. Siang hari nanti? Jantung. Ginjal. Makanya apa? Banyak mengeluarkan keringat. Asar sampai maghrib jam kerja apa? Ayo. Ini saya dulu pernah bikin jam tawaf. Terus setiap jam 1, jam 2 itu jam kerja organ tubuh Pak. Saya desain di jam dinding. Apa perlu saya bikin lagi nih? Jadi nggak jam dinding rumah itu juga nggak jamnya tawaf. Jam 1 kerja organ apa? Jam 2 jam apa? Itu sambil belajar Pak. Janganlah nanti peluang bisnis lagi buat saya. Janganlah. Ya. Harus paham juga Pak. Nah, asal sampai maghrib itu jam kerja paru. Makanya kalau orang bengek asma itu di sore hari pada nyesek. Jadi kalau minum herbal untuk paru-paru bagusnya di saat sore asar sampai maghrib itu jam kerjanya. Ini belum minum ngambil lagi kan? Ya daripada ribet minimal Bapak Ibu tahu ilmunya. Kalau dicerahkan ke pasien cara ngambil, cara memetik, cara proses, belum jemurinya gitu, kan pasien gimana Bu? Tapi minimal kan sudah paham. Nah, kita sudah ada herbalnya, tinggal diminum sesuai dengan resep. Nanti kita buatkan resep ya Pak, Bu. Ya, ini salah satunya imun booster kit. Sebenarnya karena saya dulu itu saya bikin itu sebenarnya imun booster, tapi akhirnya karena ini dominasi lebih ke untuk otak anak, ya orang epilepsi, ADHD, anak yang beraktif, berkebutuhan khusus, ya, terus juga peradangan saraf otak, mimisan, kan lebih kepada anak-anak. Karena apa tadi Pak? Nutrisinya tidak terpenuhi. Makanya apa? Ini untuk tetesan. Isinya ini kurang lebih 800 tetes. Minumnya sesuai dengan usia. Usia 1 tahun 1 tetes, sehari 3 kali berarti 3 tetes. 2 tahun 2 tetes, pagi, siang, sore. 3 tahun 3 tetes. Isinya lengkap, sudah ada pegagan, ada madu, rasanya enak, boleh dicampurkan ke sayur bening, ke jus, minuman, susu, apapun boleh, langsung juga boleh. Kalau usianya 50 tahun berarti 50 tetes. Selama netes kita ada herbal yang bentuknya soft gel, jadi beda. Kan anak-anak kan lebih senang ya. Boleh 50 tahun aja netesnya pegel tuh. Ya kelebihan gitu kan. Ambil lagi ya enggak juga. Jadi ini lebih kepada karena dominasi lebih kepada anak. Ya, sampai sini cara resepnya ya. Ini Pak, Bapak pertanyaan baru 1 kata epilepsi, jawabannya udah Hari. Kalau bisa dijelasin nggak bisa Pak. Kenapa? Kalau dijelasin nggak bisa. Ya, bukan nggak bisa, belum bisa. Karena belum terasa Pak. Nah lama-lama sebisanya Bapak, seingatnya Bapak sampaikan. Ya, sebisanya disampaikan. Karena nanti Pak akan tambah dan jangan merasa bersalah. Salah nyebutin, nggak apa-apa. Salah juga pasiennya nggak ngerti apa-apa Pak. Ya. Dari pola makan. Setelah psikis, holistik, jangan dulu. Enggak, maksudnya kalau misalkan yang epilepsi ini dia dari bayi, itu apa sama juga penyebabnya? Sama. Peradangan saraf otak. Kalau dari bayi berarti otak ibunya dulu yang bermasalah. Ibunya stres. Ibunya stres. Iya. Ini suami istri itu kamu sih gitu kan. Ya apa Bu? Dosisnya sama 3
3 kali juga. Bukan insal ya. Apa? Itu imun. Sekarang tak bikin resepnya ya. Tak hapus dulu. Aku mau ngapus itu biar resepnya apa. Anak-anak sama dewasa biar tahu. Baru epilepsi ya checklist. Tapi dia sudah kemana-mana. Jadi enak itu apa ya Pak? Bapak itu pasien itu akan nyaman. Dan secara fitrah Pak, semua manusia itu selalu mau menerima yang bersifat ilmu. Tidak ada yang mau nolak Pak. Ya kecuali yang orang yang menolak itu orang yang nggak punya otak Pak. Makanya salah satunya nanti ini ya, ini sama NOS. NOS itu omega 3 squalen. Nah ini belum fitoterapi, nanti tentang saya akan menjelaskan produk-produk DGSM satupun untuk apa aja, bahannya, antara minum, cara manennya, dari mana, saya paham semuanya Pak. Makanya Bu Sugi itu kalau sini tuh bingung, Pak Su, kenapa aku tuh sampai sekarang itu kok masih belum nalar loh. Kenapa Bu? Suhu itu bisa jelaskan herbal ini semua, buahannya, cara minumnya, psikologisnya, ini karakternya, kalau diminum ini begini kok aku nggak nyampe. Kenapa Pak? Ya karena belum tahu. Nah, kalau ilmu, kira-kira kalau saya dengan pasien ini masih mikir nggak Pak? Enggak. Makanya dalam penanganan saya Pak, mengobatin tanpa menyentuh. Kenapa? Orang kesel saya, Pak Su, ada saya, ibu saya sakit ini mau ketemu Su, nggak usah ketemu saya. Tapi yang mau ketemu, enggak. Terus gimana Su? Resepin aja. Kirim alamat, resepin 3 hari. Gimana? Alhamdulillah Pak, udah sehat. Alhamdulillah. Nyentuh nggak saya Pak? Enggak. Duit banyak nggak? Banyak. Belum. Itu penting. Nah itu Pak yang saya lakukan hari ini. Luar biasa. Ya. Mau niru. Lo ngapain kalau nggak mau niru jauh-jauh dari Tegal ke sini? Nanti pulang dari sini dia langsung balik, dia orang Tegal tuh. Naik motor nanti langsung ke Tegal deh. Jatuh ke padat. Awalnya ya dia jadi terapis Pak, merasa sepi terapis, dia kerja di Cengkareng, kontrak 3 bulan. Ketemu saya Pak, tak hajar. Ngapain kamu jadi terapis, udah enak-enak tinggal mengasah kok malah jadi kerja, malah mendatar orang. Terbuka otaknya, tak tampar dengan omongan apa, langsung keluar kerja Pak, baru 2 minggu. Ini tuh ngambil baju langsung ke sini Pak. Istrinya awalnya nggak terima. Ya karena apa? Mau makan gimana, lagi punya bayi anak 1, babynya. Nanti kan duitnya gimana? Nah setelah dijabarkan, setiap saya dengerin setiap saya ngisi acara itu langsung video call, istrinya sudah dengerin Pak. Karena takutnya salah guru tuh gimana gitu ya. Setiap saya nanya pasien, dia video call terus langsung. Jadi dihadapin tuh, saya jelasin. Kok bagus harganya apa? 100%. Sekarang setuju dan meridhoi, makanya Pak tambah semangat lagi nah. Ya. Masa gitu ya. Pas kontrak 3 bulan 2 minggu keluar beneran Pak, tahu udah baju ambil. Tahu itu resikonya kontrak 3 bulan baru 2 minggu keluar tuh suruh bayar apa nggak tahu. Itu urusanmu bukan urusanku. Nah untuk anak-anak Pak, pertama adalah ini imun booster kit. Ini apa? Sesuai dengan usia. Jadi tetes itu sesuai dengan usia. Ya. Untuk anak-anak itu bisa dicampurkan dengan apa? Izumi aja cukup. Nah izumi itu air hidrogen. Ya, air hidrogen di mana air ini yang masuk pada sel DNA. 1 pot air hidrogen ini 200 ml ini setara dengan Bapak dan Ibu mengkonsumsi 727 liter air putih biasa. 1 gini setara dengan 700 liter lebih. Gak usah mikir Pak, minum aja Pak. Bapak mau mikir 700 liter gimana liternya gitu kan. Itu karena apa Pak? Karena teknologi dari Jepang langsung Pak. Jadi ini meninggal Pak. Cairan otak terpenuhi. Radang karena panas itu berarti butuhnya air terpenuhi. Radiasi karena dia antioksidan terpenuhi. Oksigen
Ini adalah hidrogen. Hidrogen itu adalah pecahan dari oksigen, Pak. Molekul terkecil dan teringan di dunia adalah hidrogen. Jadi dia bisa masuk kepada sel terkecil, makanya dia sampai sel DNA. Ya, nih. Terus juga untuk apa? Tadi apa ini tadi? Sendiri nggak bisa baca sendiri. Bebas. Beban pikiran. Nah, beban pikiran. Bebas Bebek tadi nggak ada. bebek gitu. Bebek ya. Bebek sama enak karena ada B-nya gitu tadi Bu Titi. Tadi sebelum Bu Titi datang ada kuis beda lagi ya. Dapat dinar. Sate bebek itu enak karena ada B-nya. Jadi bebek pikiran itu, Pak. Iya. Nah kalau nggak ada B-nya kan bakar. Tuh Bu Titi nggak connect. Aku rawang sih, kayak harus minum nos deh. Oh, oh kalau dikasih nggak bersyukur malah nggak dikasih ya, ya sudah. Nanti tak bagi nos kecuali Bu Titi ya. Biar kolek-kolek bisa menerima ilmu ya. Mau ndak? Nah, Bu Titi jangan. Oke ya, Coret. Udah banyak dia. Coret kasih manisan aja. Yuk minum. Tapi emang Abi pengalaman yang minum nos itu beberapa tahun nih, maaf bukan kepengin, cuma ngasih tahu aja. Tidak pernah sakit kepala. Kata koyang-koyang gitu. Ini nanti jawabannya ya vertigo, Ya, semua ya itu. stroke, Ya. karena semua hubungan dengan darah. Jadi nos ini pertama fungsinya mengencerkan darah, membersihkan darah kotor dibersihkan, penguat jantung karena encer, dan yang keempat adalah membersih otak. Makanya yang minum nos ini hanya orang yang punya otak dan punya darah. Nggak punya otak dan nggak punya darah nggak boleh minum. Bapak Ibu punya? Nah sekarang minum kalau gitu. Alhamdulillah. Ya. Kecuali Bu Titi ngambilnya 2. Yang lainnya 1. Jadi 1 halal, selebihnya haram. Monggo minum. Wah, jadi Bu Titi ya. Ya. 1 halal, selebihnya haram. Khusus Bu Titi 2. Dan mau dok, yang satunya kan haram. Iya. Main alhamdulillah aja. Iya. Kan khusus Bu Titi 2. Karena sudah dibully ya, kasihan. Jadi butuh energi oksigen yang banyak lagi. Moh Pak, aku satu aja yang halal ngono toh. Jangan pakai air boleh. Jangan ngomong Pak aja. Alhamdulillah. Datang hujan. Mas Bodes, itu apa? Kainnya kan copot itu cantolannya biar dia begitu biar ada kawatnya. Nah, Fauji. oke, udah. Tolong ya itunya. Terus Oke. kan yang aja yang biasain Mas Fauji. Bisa, nanti kita perlu bicara stroke Pak. Satu dulu ya. Kalau saya minum nasi itu Pak, 10 butir, 8 butir sekali minum. Kenapa Pak? Yang punya. Itu Punya. wadahnya Bukan. Wadah apa itu Oh jawabannya Bapak begitu amat sudah belajar hari ini kok masih begitu? Ya, saya tanya, kan sekali minum saya nasi itu kadang 8, kadang 10 butir. Kenapa? Bapak jawab, ya Bapak punya gitu ya. Karena Bapak, karena yang saya pergunakan apa ya Pak? Otak. Otaknya. Saya keliling Indonesia yang saya pakai apa aja Pak? Otak. Otak. Ketemu orang karakternya sama atau beda-beda? Beda-beda. Kira-kira tenang atau tidak kalau saya bertemu dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan? Iya. Berarti yang butuh tenangkan apa Pak? Otaknya. Kalau saya bertemu dengan pasien itu membawa ketenangan atau membawa enggak? Punya. Nah, jadi jawabannya, Bapak menjawab lagi karena Bapak punya nos. Yang nggak punya nos aja 4 sehari Pak. Sebelum tahu. Ya, belum. Tar. Bapak makannya tak kita makan ini ya. Berapa katanya? 1, selebihnya haram. Ya, yang terlanjur keluar 3. Ya, 3 nggak apa-apa ya. Apalagi sama botolnya lebih haram lagi. Iya. Siap. Suhu, ini kalau sendiri satu nggak enak loh, anak pasangan. Pasangannya berapa? 4? Iya. Kan ada yang pasangannya 4. Kalau pasangan
4 bener. 4. Yang kuliah di GSN yang D1, D2. Ya. Ini harga mahasiswa berapa? Hah? 90 ya? 90. 90. Tapi harga konsumen 100? 60. 100? 60. Apa ya? Harganya itu 90. Mahasiswa GSN yang pernah belajar di GSN, konsumennya itu 180. Oh, semua udah naik. Iya. Jangan sampai Pak BM bilang, kok untungnya banyak banget Pak? Betul nggak? Kok 100% keuntungannya apa? Karena jujur keberadaan saya khususnya di GSN bukan untuk mencari duit banyak-banyaknya. Saya pengen memberikan peluang Bapak dan Ibu dan penghasilan Bapak Ibu lebih banyak. Kenapa? Saya juga salah satu istilahnya formulatornya juga. Jadi saya dengan sama yang jadi hebatnya khususnya saya merasa hebat ya, bukan saya GSN. Karena apa Pak? Ini butuh proses lama Pak. Di tahun 2007 Pak, saya tuh ikut pameran kalau di Kemayoran ya, Jakarta Pak? Jakarta Pair. Jakarta Fair ya? Jakarta Expo. Jakarta yang pameran tuh? Iya, Jakarta Pair. Oh. Waktu itu tentang produk herbal Pak. Jadi saya, Pak Dayat sama Pak Rianto, ya, Pak Rianto sebagai formulator, Pak Dayat sebagai pabrik nos, saya sebagai terapis Pak. Jadi diajak ke sana tahun 2007-2008 Pak, 2007-an. Mereka bicaranya hebat banget Pak. Saya waktu itu bicaranya sama pemilik perusahaan di mana bapaknya main di Bintang 7, tapi anaknya sudah dibuatkan pabrik herbal dan sudah punya 200 produk. Tanya pabriknya di mana? Di mana heran. Loh, itu darah saya gitu kan. Dia bilang apa? Mengatakan herbal ke depan akan jadi barang mewah dan akan dicari semua orang. Dulu barang mewah laptop. Komputer zaman dulu barang mewah. Orang yang punya komputer layar gede, tabung, itu orang kaya. Lama-lama berubah jadi tipis, orang kaya. Sekarang apa yang terjadi Pak? Semua orang punya. Jadi nggak bisa membedakan mana kaya, mana miskin Pak. Semua punya laptop, semua punya komputer, hampir setiap rumah. Anak sekolah pun punya. Dan sekarang herbal itu akan menjadi barang mewah. Artinya apa? Tidak semua orang itu bisa membelinya. Lihat hari ini, orang yang bisa mengkonsumsi herbal itu orang-orang tertentu kan? Iya. Kenapa Pak? Rata-rata kalau orang sebelum minum herbal alasannya mahal. Itulah seperti zaman dulu. Tapi lihat sekarang pergerakan herbal bagaimana? Semakin menanjak, walaupun herbalnya harganya murah. Nggak apa-apa, sudah kembali ke herbal. Walaupun beli laptopnya merek-merekan asal mau berapa bulan rusak, nggak apa-apa, tapi sudah pernah beli gitu. Dan waktu dia bilang begitu, saya jawab sebagai terapis. Oke, kalian para pengusaha enak, nanti herbal akan jadi barang mewah, akan dicari, untungnya besar nih. Tapi tahu nggak, saya jawab gitu Pak. Herbal itu bisa diterima di masyarakat bukan karena perusahaannya, tapi karena kami para terapis yang di bawah yang menjelaskan edukasi pada pasien-pasien kami. Sehingga apa? Satu pasien sembuh, dia akan cerita kembali. Jadi akar ya dari kesuksesan herbal adalah para terapis. Tapi saya jawab itu, ekonomi terapi ini adalah sebagai tolak, apa istilah tolak dari akar dari keberhasilan para pengusaha herbal. Tapi yang dipermasalahan, para terapis ini tidak pernah meningkat finansialnya. Betul nggak Pak? Padahal dia sebagai penggerak utama. Dari mana saya bilang itu? Contoh, saya mungkin para terapis nggak punya modal, baru belanja produk satu, harganya 60.000. Kita resepkan kepada pasien kita Pak, kita jual 80.000. Pasien itu sembuh. Nanti kalau pasien kabur tinggal bawa botolnya kosong kan Pak? Kemana Pak? Datang kemana? Tempat yang lain. Ke toko-toko herbal yang ada di sekitar Bapak dan Ibu.
Ternyata apa? Di situ harganya bisa jadi harganya 40.000. Karena apa? Kami belinya eceran, tapi pengusaha herbal belanjanya besar, distributor grosiran. Kami belum mampu segitu. Betul nggak ngalamin kayak gitu, Pak? Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Dengan enaknya para pasien, Bapak ngambil untung banyak banget. Saya beli toko herbal cuma 40.000, masa Bapak sama saya 80.000, untung 100%. Yang ada, Bapak, mereka tidak pernah menghargai kalau Bapak Ibu, Bapak dan Ibu itu untuk bisa merasakan dengan ilmu. Mereka tidak menghargai orang berilmu, Pak. Makanya Pak, di GSN kami punya produk yang tidak bisa didapatkan dimanapun. Di online, di toko herbal nggak bakalan ada, karena semua ada logo GSN-nya. Jadi kalau Bapak Ibu pasien yang sembuh, mau keliling kemanapun nggak bakalan ketemu. Larinya kemana? Ke Bapak Ibu lagi sendiri. Bukan ke saya, ke Bapak Ibu sendiri lagi semua. Ini yang harus punya pengikat kayak gitu, Pak. Coba bayangkan, pernah nggak Bapak Ibu kayak gitu? Ke pasien-pasien akhirnya beli ke toko herbal. Kalau nggak nanti beli di online, mau itu palsu kayak mau apa? Bapak Ibu hanya ngelahnya kan, jelasin, jabarin, belinya ke orang lain. Rasanya gimana, Pak? Nah ini sehingga Pak, ini sebagai pengikat. Ini luar biasa, orang-orang yang epilepsi, cepet banget. Kira-kira menguntungkan enggak, Pak? Ini mau Bapak jual 200.000 pun juga terserah. Mau jual 300 juga terserah. Sah. Yang tidak boleh adalah mengurangin harga. Karena kalau nanti ketemu dengan yang lainnya, pukul-pukulan. nggak ada. Boleh. Produk ini tidak akan bakalan ada produk MLM. Tidak bisa saya membandingkan, Pak. Karena produk MLM banyak. Bahannya apa? Karena gini, Pak, segala sesuatu hal yang kita pasarkan, kalau kita tahu isi dan bahannya, fungsinya untuk apa, kita berjabarkan, Pak. Seperti apa? Bapak punya rezeki, Allah akan mempertanyakan kan, dari mana rezekimu dan kau kemanakan. Tapi kalau Bapak tahu isi bahannya, komposisinya, sinergi apa sama apa, Bapak Ibu bisa menjabarkan. Kalau produk MLM, saya tidak mau berkomentar berlebih. Silahkan kalau mau ikut MLM yang menurut Bapak Ibu bagus, silahkan. Artinya begini, Bapak Ibu belajar di Sedanti, saya memberikan keilmuan tentang bahan-bahan tadi, Pak. Terserah Bapak Ibu menggunakan produk sendiri, silahkan. Karena hampir 99% produk di GSN itu sudah pernah saya konsumsi. Jika belum, tidak akan pernah saya pasarkan. Ya, kalau produk ML taruhlah ada pegangan toh, hati-hati. Jangan pernah memberikan herbal yang bersifat tunggal. Berbahaya. Karena apa? Herbal yang bersifat tunggal, apalagi tadi ada pegangan. Ini herbal yang bersifat diuretik. Di mana diuretik itu membuang cairan di dalam tubuh. Dia sudah kurang minum, tambah dikuras cairannya lagi, dia akan menjadikan dehidrasi dan mudah kejang. Jadi herbal itu harus ada sinergi. Sama kayak Bapak tuh makan. Ada nasi, ada sayur, ada lauk, ada sambal, ada kerupuk, ada buah. Sinergi itu yang menjadikan nikmat. Kalau herbal pun apapun, mohon maaf, jangan memberikan yang bersifat tunggal. Harus sinergi. Apa sinerginya? Antara kategorinya Bapak Ibu harus paham dulu. Ini kategorinya herbal terapi atau herbal nutrisi, herbal pahit, herbal asin, herbal kelat, herbal diuretik, herbal panas, herbal dingin, herbal pencahar. Memang banyak, Pak. Inilah keilmuan, Pak. Tuh, udah megang kepala, nosnya kurang, Pak. Sabar, Pak. Ini baru pengawalan, Pak. Bapak baru belajar di sini, Pak. Jadi ada bisa mensinergikan, nggak asal kasar atau herbal ini bagus. Nanti kalau terjadi apa-apa, Pak, siapa yang dikomplain? Bapak Denbo atau perusahaannya? Kita, Pak. Mau balik lagi nggak, Pak? Kalau obatnya itu nggak mempan, kalau kualitasnya nggak bagus, kalau Bapak Ibu memasarkan produk yang tidak bagus, sama aja Bapak Ibu menutupi rezekinya jangka panjang. Kalau nggak bagus, dia balik lagi nggak, Pak? Enggak, malah aku berbuat ke sana, malah udah ke sana, nggak ada efeknya, nggak manjur, masih kambuh-kambuh tuh sampai sekarang.
Kira-kira orang tuh mau ke sana lagi nggak Pak? Tapi kalau seandainya ada orang sakit parah, yang dulu ditengokin sakit terus sembuh, berobat kemana? Oh ke sana, ke GSN. Di mana GSN? Dikejar nggak Pak? Kejar. Jadi makanya kami itu, saya khusus di GSN, itu bukan karena iklan, tapi mulut ke mulut. Dari satu pasien yang parah sembuh, dia cerita, sembuh, dia cerita. Itu marketing saya tanpa harus saya bayar Pak. Tapi kalau produk saya tidak bagus Pak, gimana dengan usaha saya Pak? Tutup. Jadi pelayanan itu penting. Pak, Ya. jadi sebagian di luar sana katanya kalau obat herbal itu menyembuhkannya sampai 2 bulan 3 bulan. Nah, karena GSM itu bisa nggak kalau minum 2 minggu langsung sesuai gitu. Kayak dokter di Bekasi ada Oke. dokter Solid sekali pencet sembuh langsung Pak pulang. Besoknya sakit lagi nggak pakai obat Iya, kayak gitu, berarti bukan obat sembuh. lain lagi. Ya. Jangan sampai seperti itu maksudnya. Oke. Yang pada ngerasain udah sini-sini hitungan hari ya. Ya. Berarti enak ngomongnya. Hah? Saya bisa ngomong kepada orang-orang obat ini langsung cesplong gitu. Nggak boleh. Kalau bicara langsung itu Bapak sudah mengambil ranahnya Allah. Hasil itu adalah ranahnya Allah. Tugas Bapak Ibu hanya menyampaikan. Yang penting apa yang Bapak Ibu sampaikan itu bisa bertanggung jawabkan. Dan bagian bertanggung jawabkan adalah lebih ke hasil. Ya. Saya waktu itu ngisi acara di Kompas, perumahan Kompas Tambun ya Pak ya. Ya, mungkin Bu Endar tahu Pak Rohman yang stokis saya ini. Iya Pak, itu di blok A, saya di blok C. Oh gitu aja nggak? Dia bukan nggak kenal dia Pak. Sangat di MBS di sana. Ada nenek-nenek yang nggak bisa jalan Pak, merangkak mau ikut acara, nggak bisa sholat pakai kursi bertahun-tahun Pak. Anaknya bidan. Ikut acara saya edukasi kesehatan, baru tak kasih yang nanti belum tak bahas rutena Pak, 1 butir rutena. Apa yang terjadi Pak? 2 jam bisa jalan, bisa lari, bisa sholat tanpa pakai kursi. Kenapa Pak? Kita bicara kualitas. Nah, kalau Bapak tadi bicara herbal itu butuh 2 bulan, 3 bulan. Betul. Dengan syarat Pak. Herbal itu ada tingkatan pembuatan Pak. Teknologi. Zaman dulu herbal dengan apa? Godokan. Betul? Zaman dulu. Saya Pak, maaf ya Pak. Saya dulu sini luka bau. Saya obat pakai daun nangka kering, saya bakar, abunya tuh saya kasih minyak letik. Ini dimasukin ya Pak. Kata dokter, saya nggak mau dioperasi. Saya masukin aja Pak obatnya itu masukin ke dalam. Sebulan setengah langsung keluar daging dari dalam Ya. daun nangka kering gitu. Seperti itu. Kira-kira bisa dilakukan untuk semua orang nggak? Nggak bisa, belum tentu bisa. Karena apa Pak? Bukan, kita secara ilmiah. Jadi kita main ilmiah, jangan main apa? Katanya. Katanya, jangan. Dan saya kata orang tua saya begini Pak, saya pakai Ya. Karena apa? daun nangka kering. Bapak dan Bu, ada yang namanya rukun kesembuhan itu harus terpenuhi. Rukun kesembuhan ada 4. Yang pertama adalah spiritual atau keyakinan. Yang kedua adalah emosional. Yang ketiga adalah mental. Yang keempat adalah fisik atau obat. Keyakinan dia mempunyai kekuatan 50%, emosi 20%, mental 20%, obat 10%. Nah, pertanyaan saya, Bapak dan khususnya Bapak menggunakan daun tadi, karena apa Pak pertama? Orang tua saya dulu. Iya, karena apa? Dari sini, jangan pakai cerita. Iya. Setelah ilmiahnya, Ya. karena apa? Yakin. Yakin. Bapak yakin sudah mempunyai kesembuhan 50%. Yang kedua, emosi. Artinya emosi apa? Bapak untuk sembuh itu ada nggak? Ada nggak ya orang sakit itu tidak ada semangat untuk sembuh? Ada. Berarti dia mentalnya, emosionalnya kurang. Bapak sudah yakin, orang tuanya yang bilang kayak siapapun itu, berarti Bapak melakukan berarti sudah yakin. Ditambah emosi, Bapak mau sembuhnya ada. Berapa persen? 20 tambah 70 berapa Pak? 20 tambah 50 Pak tadi? 70. Terus apa? Mental, berani. Bapak mau melakukan, langsung ambil, bakar, lakukan, tempel. Berarti Bapak mentalnya berani.
Berapa? 50, 20, 20 berapa Pak? 10%. Nah fisik Bapak bagus, nggak ada masalah banget, secara semua organ bagus. Terus apa? Fisik atau obatnya 10%, dan Bapak sudah melakukan itu. Makanya dikatakan hukum sebuah itu sudah sempurna 100. Ini Bapak ceritakan kepada orang lain pengalaman Bapak. Percaya enggak Pak? Enggak. Enggak, kalau orang nggak percaya 50% hilang. Tapi kalau kita buat obatnya Pak langsung dipraktekin ke dia mau percaya. Nah, untuk percaya ke Bapak, itu Iya. orang itu butuh apa? Butuh kita praktekin dia. Butuh bukan bukti Pak, butuh penjelasan secara ilmiahnya. Oh ini bahannya begini, oh nanti begini. Kenapa dibakar? Saya tanya Bapak, secara ilmiahnya kenapa itu dibakar bisa? Kita ngambil serbuk kita Eh? bubuk Iya, kenapa ilmiahnya Pak? belum tahu. Kenapa bukan daun kering ditumbuk tempel? Kenapa nggak daunnya doang ya ditempel? Kenapa harus dibakar? Saya tanya. Nah, itu kan belajar lagi. Belajar. Nah, iya. Zaman Rasulullah Siti Aisyah sudah menyarankan. Waktu dari sahabat Rasulullah yang terkena panah sampai terjadi luka, pendarahan. Lalu Siti Aisyah suruh memerintahkan apa? Aisyah suruh apa? Tolong bakar itu tikar, dan bekas bakaran tikar tempelkan pada bagian yang luka. Maka apa? Dia akan cepat kering. Kisahnya dari situ. Makanya minyak bubut salah satunya baunya kayak bakar-bakaran. Karena situ ada tikar bakar, ada pandan yang tikar bakar, yang ada di dalam sehingga Pak cepat menutupin luka. Nah Bapak tadi secara ilmiahnya karena daunnya dibakar, arahnya diambil. Betul, seperti kisah Rasulullah. Tapi bukan daun nangka. Mungkin di depan Bapak dulu banyaknya daun nangka. Bisa jadi yang dipakai ilmiahnya apa? Likulidain dawaun. Di situ ada orang sakit, obatnya jauh dari situ. Ada daun nangka, itulah obatnya. Tapi kalau Bapak hanya melakukan pada orang lain, Belum tentu ya. jawabannya gimana Pak? Oh, udah. Kalaupun pakai minyak, itu hanya untuk melekatkan. Yang ada dulu minyak Minyak letik Kalau sekarang banyak. ada minyak zaitun yang lebih bagus. Kalau minyak lentik zaman dulu masih bagus. Kalau minyak sekarang kan itu minyak goreng yang sudah diolah aja udah bisa jadi. Nah itu bisa nggak tuh Pak? Zaman dulu lebih kualitas Pak, beda dengan zaman sekarang. Jadi paham ya. Jadi nanti kalau diterapkan belum tentu bisa. Nanti ngumpulin daun nangka banyak, diambil karung-karungan, bakarin gitu kan, nggak sembuh. Loh, aku dulu sembuh loh, kenyataannya nggak bisa Pak. Perdebatan secara emosi nggak bisa. Ilmiahnya Bapak mainkan. Jadi setiap ada orang bertanya selalu ada jawaban. Enakan gitu Pak. Ayo mau nanya apa? Saya selalu ada jawaban. Otaknya isinya banyak ini biar keluar. Oke ya, nih, tapi bicara kualitas saya Bapak tadi kok herbal kok lama? Ya, bicara lama karena tadi adalah prosesnya. Zaman dulu herbal itu godokan. Kemajuan teknologi dari godokan jadi apa Pak? Seduh. Setelah jadi seduh berubah jadi apa lagi Pak? Ayo. Ekstrak jadi kapsul. Jadi apa dulu? Bukan kapsul zaman dulu. Puyat atau bubuk. Setelah puyat atau bubuk Dikemas. Kapsul. Setelah kapsul sekarang jadi berapa lagi Pak? Cair atau minyak. Betul? Nah minyak ini Bapak Ibu harus hati-hati, tanda tanya. Bapak Ibu pernah minum herbal yang betulnya minyak, tapi yang itu lampunya di belakang saklatnya Ibu. Di tiang itu di belakang ada. Dari sana aja mas. Sebelah. Itu ngesot di bawah. Apaan ya? Enak selonjoran, Oh. selonjor. Oh bukan. Kalau prasangka saya itu nggak kuat porsinya. Itu suhu takut jatuh. Oh kurang ya? Apa Pak De? Tukang lampu yang di apa? Di luar kamar rumah yang sana juga ada yang apa? Nggak ada yang gede lagi biar terang. Oke ya sambil berjalan.
Siap. Oke ya. Jadi ini teknologi herbal itu punya ada grade-nya Pak. Tergantung, kalau yang tadi berbulan-bulan berarti herbalnya herbal biasa. Saya kemarin baru sekitar 1 minggu yang lalu Pak, ada pengusaha herbal Pak datang sini bawa mobil sama herbalnya. Pak, Pak Suyadi ya, GSN ya? Iya Pak. Sama silaturahmi. Oh silahkan, dari Bekasi Timur Pak. Mungkin Bapak Ibu tahu kalau terkenal toko herbal Bekasi Timur. Tokonya di mana-mana. Datang sini. Sama silaturahmi Pak, silahkan. Ya, setelah datang dia juga bikin promosi herbal banyak banget Pak. Bapak bisa dong jadi agen saya nih, saya banyak banget produk. Nanti Bapak bisa datang ke toko yang sana nanti tanya berapa. Pak herbalnya berapa Pak? Karena dia bukan pelaku Pak. Ya, kalau pelaku itu kan dia ngambil bahan baku. Dia tanya nggak Pak sama bahan baku yang dia ambil itu, Pak ini metiknya kapan? Herbalnya daun atau buah? Kalau herbalnya daun ini metiknya pagi atau sore? Pertanyaannya pengusaha ini nanya nggak sama yang pengumpul herbal? Enggak. Terus pertanyaan kedua, dia ngambilnya di mana? Watonnya itu penting Pak. Tempat. Contoh Bapak Ibu ngambil pegagan, yang gampang aja. Di sawah. Pertanyaannya sawah itu banyak mengandung pestisida enggak? Banyak. Maka pegagan itu tidak bisa sebagai pengobatan. Kalau hanya pegagan silahkan, tapi jangan bicara tentang kualitas. Ngambilnya di mana Pak? Pegagan yang bagus itu bukan di bawah dataran sawah, tapi di atas dataran sawah. Di mana? Daerah pegunungan. Kenapa? Kalau di bawah kebun atau sawah-sawah yang menggunakan pestisida kan ke bawah. Walaupun dia tidak dipupuk, tapi kena nggak Pak? Kena. Tapi ngambilnya di mana? Di daerah pegunungan kaki bukit yang tidak ada pertanian alami, tidak ada pencemaran udara, tidak ada pencemaran air. Jangan waduh Pak, kayak gini Pak kalau herbal kalau yang berkualitas itu. Kita buat tanam dewek kan? Kenapa? Kita tanam dewek. Ya kalau nanam boleh. Tapi kira-kira lingkungan Bapak bagaimana polusi udaranya? Punya tanahnya enggak gitu buat nanam. Jadi kalau penanaman herbal itu Pak harus benar-benar cari apa? Dia mananya di daerah mana? Adakah pencemaran airnya? Apakah ada pencemaran udaranya? Yang buat ini. Gagal pengusaha mikir kayak gitu nggak Pak? Oh iya. Enggak, asal bahan baku murah, diproses. Pas pengusaha itu saturasi Pak, dia bengong. Kayak gitu loh Pak. Dan terus saya sampai gimana? Saya jawab gitu Pak. Saya nggak ngerti tentang herbal, tahunya cuma produksi. Kira-kira saya mau masalahin nggak Pak? Nggak bakal lah Pak, itu ada sampelnya, tak suruh minum aja? Nggak Pak. Tapi kalau dia tuh tentang herbalnya paham Pak, berargumen dengan saya tentang ilmiahnya, saya bisa memungkinkan nggak Pak saya memasarkan produknya? Bisa, kenapa? Dia bisa argumentasi tentang teknologi produk, pemasangan, pemrosesan, pemetikan. Berarti dia ngerti herbal Pak. Jadi tidak ada banyak celah untuk bisa saya bantu di pasarkan. Tapi kalau enggak Pak, saya dikasih sampel produknya, nanti kalau butuh langsung ya Pak ya datang ke ini, hubungin marketing saya, nanti akan datangin ke Pak Suri sini, kita kasih etalasenya, kasih bootnya, produknya kita kasih. Iya Pak. Kalau orang nggak ngerti mau seneng nggak Pak dikasih herbal, modalin etalase gitu, seneng nggak Pak? Seneng Pak. Udah seolah punya, tapi nanti masalah laku atau enggaknya? Kualitas. Nah pertanyaan saya Pak, kalau Bapak Ibu pernah minum herbal yang bentuknya minyak dikapsulin? Pernah? Mahabat soda, zaitun, PCO yang dikapsulin. Ada Bapak Ibu harus pemahamin. Ini mulai menggunakan penglihatan sama otak. Ini bentuknya kapsul Pak, kan setengah tuh. Setengahnya isinya apa Pak? Ini minyak. Setengahnya isinya apa? Angin atau udara. Berarti Bapak itu memasukkan udara ke dalam tubuh. Padahal sumber penyakit ada 3. Ketidakseimbangan angin, ketidakseimbangan suhu, dan ketidakseimbangan hormon. Nah sebenarnya Bapak itu masukin herbal atau masukin udara, penyakit. Makanya kadang habis minum itu langsung kok anginnya keluar. Bukan anginnya keluar, kamu yang masukin sendiri. Ini kan pemahaman yang gitu ya. Misalnya nggak basah apa saya.
Anak? Oh, ini kan perangkat ini ya. Karena ini talang. Lebih dari ini apa kemarin. Enggak apa-apa, nggak apa-apa. Terang. Oh, apa yang perawatnya lepas ya? Iya. Ini. Nah, perawatnya tadi kendor. Nah, kalau apa yang berkualitasan? Oh. Sumpah, gak muat. Gak muat, sumpah. Perawannya kemarin mana, Pak? Tarik ke dalam nih, kayaknya ke dalam nih.